wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam, memuliakan kita dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hidayah dan petunjuk yang memberikan kepada hambanya jalan yang terbaik, yang menunjukkan kepada hambanya siratal mustaqim, dan juga menunjukkan kepada kita dan memperingatkan kita dari segala jalan yang membelokkan kita dari jalan yang lurus, dari jalan mereka-mereka yang rusak amalnya atau jalan mereka-mereka yang rusak ilmunya. Yang rusak amalnya adalah orang-orang yang dimurkai ketika mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadanya, atau rusak ilmunya karena mereka mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih membahas tentang pilar-pilar kesucian jiwa, yang kita telah membahas beberapa poin. Yang pertama, bahwa di antara inti dari kesucian jiwa adalah tauhid, dan kita telah membahasnya. Dan kemudian juga di antara pintu kesucian jiwa adalah berdoa, karena segala kebaikan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil seseorang akan mendapatkan kebaikan jika tidak diberikan dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya segala kebaikan dan menjauhkan darinya segala keburukan. Kemudian yang ketiga, Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah sumber bagi kesucian jiwa. Mustahil seseorang jika ingin mensucikan jiwanya namun dia jauh dari kitabullah jalla wa ala. Dan juga kita membahas pada kesempatan sebelumnya bahwa di antara pilar kesucian jiwa adalah hendaklah kita memiliki suri tauladan, memiliki uswah dan qudwah, dan tidak ada suri tauladan terbaik melebihi Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang memilih untuk mencari suri tauladan, juga dia harus mewaspadai adanya imam-imam yang menyesatkan. Innama akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan, sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian adalah imam-imam yang menyesatkan, yang dia berpenampilan seakan mengajak kepada kebaikan, kepada hidayah, namun yang dia ajarkan bukanlah hidayah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengajarkan kepada hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, pasti tertolak. Jadi bagusnya suatu amalan atau suatu ajaran tidak sekedar dilihat bahwa itu indah atau berkesan di dalam hati seseorang, namun lebih dari itu adalah apakah hal itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diajarkan kepada para sahabat, sehingga para sahabat pun radhiyallahu anhum, muhajirin wal ansar, para khulafaur rasyidun, mereka mengamalkan ajaran itu atau tidak. Dan yang pada kesempatan ini ikhwatal iman, pilar kelima, jika seseorang menginginkan untuk mendapatkan kesucian jiwa, maka hendaklah dia menerapkan tazkiyah dan tasfiyah. Ya, tasfiyah at-tarbiyah, yaitu bagaimana seseorang dia menerapkan yang pertama membersihkan dirinya dari dosa, baru kemudian dia menghiasi dirinya dengan hal-hal yang baik. Karena seseorang yang ingin mensucikan dirinya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang ingin membersihkan pakaiannya yang kotor, tidak cukup dan tidak bisa hanya dengan menyiramnya dengan minyak wangi sebelum dia mencucinya. Dia harus mencucinya terlebih dahulu, baru setelah itu dia baru menghiasinya dengan hal-hal yang baik. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di firman yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman pertama kali kepada Nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah yang pertama adalah Iqra, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang dengan
wahyu ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai seorang nabi. Adapun wahyu yang kedua yaitu surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ini ayat 1 sampai ayat 5 atau 6 ini adalah wahyu yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya beliau diangkat menjadi seorang rasul untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Tuhanmu agungkanlah dan muliakanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan berhala jauhilah. Dan janganlah kamu memberi dengan tujuan untuk disebut-sebut kebaikanmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini sebagian para ulama sampai mengatakan bahwa ini adalah ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang ada jeda waktu yang cukup lama yang membuat Nabi SAW menunggu-nunggu. Setelah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi SAW mengalami satu fase yang beliau tidak turun lagi wahyu itu. Sampai suatu hari, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW mendengarkan suatu panggilan. Namun Nabi SAW tidak melihat sosoknya. Dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, dia melihat ke belakang, tapi tidak ada yang dia tidak melihatnya. Namun tatkala dia melihat ke atas, dia melihat malaikat Jibril yang menemuinya di gua pada beberapa selang waktu yang lalu, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi dengan wujud aslinya. Yang ini membuat ketakutan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW lari pulang ke rumah. Kemudian Nabi SAW minta, dathiruni au zammiluni, selimuti aku. Dan Nabi bergetar. Nabi SAW merasa demam dan minta untuk dikompres dengan air dingin kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di saat itulah turunlah ayat ini. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan kepada manusia. Bukan waktunya untuk bersantai, bukan waktunya untuk menikmati kenikmatan hidup yang di saat ini kamu ada memiliki misi yang sangat besar, tanggung jawab yang besar. Bangunlah kamu, berilah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu, agungkanlah, muliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, sebagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang dan pakaianmu maka bersihkanlah, beliau mengatakan bahwa ini tidak hanya terkait dengan pakaian zahir. Kata beliau, yahtamilu anna al-murada bi thiyabihi a'maluhu kulluha. Bahwa yang terkait dengan pakaianmu bersihkanlah adalah amalmu, bersihkan semuanya. Bi tathhiriha wa takhlisiha wa nushi biha, dengan membersihkan amal ibadahmu itu, mengikhlaskannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa iqa'iha ala akmalil wujuh, mengamalkannya dengan yang paling sempurna. Wa tanqiyatiha 'anil mubtilati wal mufsidat, membersihkan amal itu dari segala sesuatu yang membatalkan dan merusaknya. Wal munaqqisati min syarrin wa riya, dan segala sesuatu yang mengurangi kualitas amal itu dari segala keburukan, riya, kemunafikan, ujub, takabur, kesombongan, kelalaian, dan segala sesuatunya yang berdampak terhadap ibadah seseorang. Termasuk, kata beliau, adalah membersihkan pakaian fisik ini dari segala sesuatu yang najis. Karena kesempurnaan amal itu, terutama salat, dilihat dari kesempurnaan kebersihan seseorang ketika membersihkan pakaiannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kata thawb, pakaian, di kalangan masyarakat Arab terdahulu adalah terkait tentang jati diri seseorang, terkait tentang diri orang tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya,
Sampai Ibnu Katsir mengutip sebuah syair, "Idzal mar'u lam yudannis minal laumi 'urdatan fa kullu rida'in yartadihi jamilu." Ketika seseorang dia tidak melakukan hal-hal yang buruk untuk mengotori dirinya, maka semua pakaian yang dipakainya adalah indah. Ini menunjukkan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, adalah bersihkanlah dari segala kotoran yang kamu lakukan dari maksiat dan dosa. Dan perintah ini ikhwatal iman, sebagaimana kita mengetahui para ulama ahli tafsir mengajarkan bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu bukanlah diambil dari kekhususan sebab turunnya, tapi dari keumuman lafaznya. Bahwa perintah-perintah ini, wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan Tuhanmu, maka agungkanlah dan besarkanlah, pakaianmu bersihkanlah. Ini bukan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, namun berlaku bagi seluruh umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Perintah pertama adalah ayat-ayat ini. Bangun, maka berilah peringatan. Maka kenapa di antara perintah itu adalah pakaianmu bersihkanlah, dirimu bersihkanlah. Seseorang yang ingin mengemban misi yang besar untuk merubah peradaban sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari peradaban bangsa Arab yang tidak dinilai sama sekali oleh dunia, kemudian berubah menjadi masyarakat yang paling agung dan mulia, yang merubah segala perangainya yang dari sangat bengis dan kejam sampai di antara mereka sampai tega mengubur putrinya hidup-hidup, namun berubah menjadi manusia yang menebarkan cinta kasih kepada seluruh umat manusia, yang syiarnya adalah cinta, yang setiap di antara nama yang paling sering kita baca di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang setiap awal surat kita membaca selalu membaca nama ini. Setiap kita melaksanakan salat, nama inilah yang terus terngiang di hati, di lisan, di telinga kita. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, syiar yang Nabi SAW ajarkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangilah yang di bumi maka yang di langit akan menyayangimu. Tidak akan mungkin seseorang mengemban misi yang besar ini kalau dirinya masih dinodai dan dikotori dengan dosa dan maksiat. Maka yang pertama, sebelum seseorang itu ingin membuat dirinya baik dan memperbaiki yang lain, maka dia harus membersihkan dirinya dari maksiat dan dosa. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Thiyab, pakaian ini yang diidentikan dengan dosa dan maksiat. Karena seseorang, karena seringnya dia berbuat maksiat dan dosa itu membuat dosa ini meliputi dirinya. Dalam bahasa Al-Quran, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosanya telah menyelimutinya. Dosa ini sudah menjadi kebiasaan sehingga cara berfikirnya, cara berucapnya, cara bertindaknya, cara berperilakunya semuanya identik dengan maksiat dan dosa. Maka seseorang ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika dia ingin mensucikan jiwanya, sebelum dia bertanya amalan apa yang harus saya lakukan, wirid apa, zikir apa, praktek apa yang harus saya lakukan, sebelum dia melakukan hal-hal indah dan baik untuk membuat harum dirinya, pertama dia harus bersihkan terlebih dahulu. Karena ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, sebagian kita seringkali ketika menghadiri kajian-kajian ilmu dari ustadz dan lain sebagainya, berpikir untuk menanyakan amal ibadah apa yang bisa dia lakukan untuk menambah kualitas ibadahnya, tanpa dia berpikir dosa-dosa apa yang harus dibersihkan pada dirinya. Sedangkan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ada lisan, ada hati, ada fisik. Yang setiap tiga hal ini, lisan kita, hati kita, fisik kita, semuanya ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dan ada hal-hal haram yang harus dijauhi. Kewajiban bagi anggota tubuh misalnya adalah melaksanakan salat. Ya, hal-hal yang haram bagi anggota tubuh banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dari mengkonsumsi makanan haram, melakukan hal-hal yang diharamkan seperti membunuh, mencuri dan yang lain sebagainya. Namun seringkali kita lupa tentang hal-hal wajib untuk lisan dan hati. Sehingga kita
Salatnya Masya Allah, tabarakallah, tidak akan melakukan mencuri misalnya atau memakan yang haram, tapi lisannya melakukan banyak hal yang haram, menghibah, mengadu domba, memfitnah seseorang dan seterusnya. Kemudian juga terlebih lagi hatinya. Di dalam hati ada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh seseorang, seperti ikhlas, sabar, tawakal, khauf dan raja, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban-kewajiban bagi hati yang sifatnya malah tidak terbatas. Tidak seperti ibadah fisik yang ada batas waktunya, zuhur, asar, maghrib, Ramadan, haji dan yang lain sebagainya. Namun kewajiban bagi hati adalah ketika kita sadar, maka kita harus ada di dalam hati kita sikap ikhlas, sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap dan seterusnya. Dan juga ada hal-hal yang diharamkan bagi hati seseorang supaya tidak boleh ada di dalam hatinya, seperti al-kibir, kesombongan, hasad, iri dan dengki, su'udzan, berburuk sangka, dan ujub, merasa kagum, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan masih banyak lagi yang mengotori hati seseorang. Yang ini semuanya hukumnya adalah haram, dan seseorang, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak akan baik hatinya walaupun dia mengisi dengan hal-hal yang baik, kecuali dia harus membersihkan dulu hati tersebut dari hal-hal yang kotor. Itulah kenapa Nabi SAW ketika menyebutkan, ketahuilah bahwa di dalam diri seseorang ada segumpal darah, jika segumpal darah itu baik maka baiklah seluruh anggota tubuh, jika rusak rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah itu adalah hati, karena memang segala inti kebaikan itu dimulai dari sana. Misalnya gelas ini penuh dengan karak, kotor yang penuh dengan karak, sehingga dan kemudian kita ingin membersihkannya. Apakah mungkin kita kemudian kita isi dengan air atau kita isi dengan susu, terus kita isi dengan hal-hal yang bagus, yang nikmat, air madu bahkan misalnya, atau air saffron misalnya, dengan harapan untuk suatu saat gelas ini akan menjadi bersih? Mungkin, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun tidak akan lama jika kita melakukan dengan cara yang berbeda, yaitu membersihkan karak itu terlebih dahulu. Para ulama menjelaskan terkait dengan firman Allah, ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Disebutkan, para ulama menjelaskan terkait dengan sebagian orang yang merasa tidak tentram walaupun sudah sedemikian rupa dia berupaya untuk berzikir kepada Allah. Dia sudah terus, dia berusaha berzikir ribuan, tapi kenapa hatinya tidak tenang? Maka penjelasan para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, jika di dalam hati seseorang, di dalam hati tersebut sedemikian banyak menu makanan untuk syaitan. Di situ ada hasad, di situ ada kibir, ada iri dan dengki, ada kesombongan, ada buruk sangka, ada temperamen emosi yang meluap, yang dia tidak bertaubat kepada Allah dan untuk memperbaiki dirinya dari hal-hal tersebut. Menu-menu syaitan banyak di dalam hatinya, maka semua hal-hal baik itu cuma hanya sampai di pinggirannya dan di atasannya saja, tidak akan turun sampai ke bawahnya, tidak akan sampai kepada relung hati tersebut. Yang pertama yang harus dia lakukan, dia harus kosongkan hatinya dari menu-menu syaitan ini, yang membuat syaitan ini merasa nyaman dan nikmat bertengger di hati tersebut. Karena semua bahan makanannya ada di sana. Ketika seorang itu mudah terpancing emosinya, dan seseorang yang terpancing emosinya dia dipermainkan oleh syaitan seperti seorang anak kecil mempermainkan bola, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Maka ketika dia emosi, dia akan mengucapkan hal-hal di luar kontrolnya, bertindak dengan hal-hal di luar kontrolnya yang akibatnya dia akan menyesali segala sesuatunya. Tidak akan mungkin dia menjadi baik kecuali dia bertaubat dari itu. Tidak akan mungkin orang yang terus berburuk sangka terhadap sesamanya, terhadap saudaranya sama muslim, terhadap pasangannya, terhadap saudaranya dan yang lain sebagainya, dia tidak akan mungkin bersih hatinya kecuali dia bertaubat dari hal-hal ini.
Takhliyah yang diistilahkan oleh para ulama pengosongan, mengosongkan hal-hal ini, hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Baru setelah itu tahliyah, yaitu menghiasinya dengan hal-hal yang baik. Terkait dengan zakat misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat yang dengan itu membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan doakan mereka karena doamu itu menenteramkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan dan mensucikan. Membersihkan ini menunjukkan bahwa seseorang dengan sedekahnya, dengan zakat yang dia keluarkan, itu membersihkan dari segala dosa. Wa tuzakkihim, itu mengangkat martabat, memuliakan dengan hal-hal baik, dengan hal-hal yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pembersihan sebelum pensucian, karena memang seseorang harus membersihkan terlebih dahulu dirinya dari hal-hal buruk, dari dosa dan maksiat, sebelum dia menghiasinya dengan hal-hal yang baik. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena dosa yang dibiarkan itu adalah noda di dalam hati seseorang. Ketika seseorang tidak betul-betul bertaubat dari maksiatnya dengan mengosongkan hatinya dari kerak-kerak maksiat dan dosa ini, maka komitmen taubatnya, komitmen hijrahnya, komitmen dia ingin menjadi lebih baik adalah komitmen yang hanya cuma sampai di lisan saja. Yang sampai nanti suatu saat kerak itu akan muncul lagi, akan memunculkan kotorannya dan membuat orang itu merindukan kembali kesan dia merasakan bahwa masa-masa maksiatnya adalah hal-hal baik, yang kemudian dia rindu ingin kembali kepada maksiat tersebut. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW di dalam salah satu sabdanya, beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat maksiat, maka ada satu noda hitam pada hatinya, dititikkan satu noda hitam pada hatinya. Kemudian ketika dia bertaubat, menyesal, bertaubat, beristighfar kepada Allah, dibersihkan noda hitam itu. Namun kalau dia tidak bertaubat, idza akhta'a, kalau dia kembali berbuat maksiat, zida fiha hatta ta'luwa qalbahu, maka nokta hitam itu akan terus bertambah sampai mendominasi hatinya. Sampai mendominasi hatinya. Wa huwa ran, dan itulah kerak yang menutupi hati manusia, yang Allah firmankan di surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian, namun sebaliknya yang terjadi adalah hati mereka telah tertutup dengan noda akibat apa yang mereka perbuat, akibat perbuatan, akibat dosa. Dosalah yang menjadi noda yang mengotori hati dan jiwa seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang berupaya untuk bertaubat dari dosa dan maksiatnya, maka dia di saat yang bersamaan dia sedang membersihkan hatinya dan meninggikan martabatnya. Dua-duanya sedang dia lakukan. Ketika seseorang membersihkan pakaiannya, di saat yang sama dia membersihkan pakaiannya juga memperbagus pakaiannya tersebut. Jadi pengosongan dari dosa di saat yang bersamaan adalah menghiasi diri seseorang, walaupun dia belum melakukan hal-hal yang untuk menghiasi dirinya. Maka Nabi SAW di dalam salah satu sabdanya, beliau menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan untuk mencuci, untuk menghapus dosa tersebut. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan untuk menghapuskannya. Ini menunjukkan kepada kita ya ikhwatal iman bahwa yang pertama, orang yang berupaya untuk takwa semaksimal mungkin upayanya, dia tidak akan mungkin kemudian terbebas sama sekali dari maksiat dan dosa. Pasti dia kesandung dengan dosa-dosa ini. Namun Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi terhadap maksiat dan dosa yang kita lakukan. Ketika kesandung dosa, jangan berhenti pada kondisi tersebut, tapi segera bertaubat, segera melakukan hal-hal baik untuk tetap menjaga kebersihan jiwa ini, untuk tetap menjaga komitmen hijrah, komitmen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kebersihan hati. Hadis ini mengajarkan bagaimana kita berinteraksi terhadap diri kita ketika kita berbuat maksiat dan dosa. Dan kedua yang diajarkan di dalam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosamu dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Bahwa amal-amal saleh itu menghiasi diri seseorang dan di saat yang bersamaan menghapuskan sisa-sisa dosa yang ada pada diri orang tersebut. Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya hal-hal baik, amalan-amalan kebajikan menghilangkan keburukan-keburukan, menghilangkan dosa-dosa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menjelaskan tentang upaya seseorang membersihkan dirinya dari maksiat dan dosa, beliau mengatakan pada saat yang bersamaan di situ mengandung keberkahan untuk menghiasi diri orang tersebut dengan kebajikan dan keindahan. Fattazkiyah, kata beliau, wa in kana asluha annama'u wal barakatu wa ziyadatul khair fa innama tahsulu bi izalati syarr falihadza sarat tazakki yajma'u hadza wa hadza. Maka mensucikan diri dari maksiat dan dosa, walaupun asal kata dari kata tazkiyah adalah tumbuh keberkahan dan bertambahnya kebaikan, namun kesucian itu diperoleh dengan menghilangkan diri dari, membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Maka seseorang yang berupaya untuk membersihkan dirinya dari maksiat dan dosa, pada saat yang bersamaan dia sedang menggabungkan dua kebaikan. Dia membersihkan dirinya dan dosa, dan di saat yang bersamaan dia sedang menumbuhkan kualitas dirinya. Dia menambahkan keberkahan dan bertambahnya kebaikan pada diri orang tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 49, balillahu yuzakki man yasha, balillahu yuzakki man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Beliau mengatakan bil imani wal amalus salih. Allah Subhanahu wa taala mensucikan hambanya dengan iman dan amal saleh. Bit takhalli anil akhlaqil radhilah wat tahalli bis sifatil jamilah. Dengan mengosongkan diri dari segala perangai yang buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Ikhwatal iman, seseorang yang mensucikan dirinya dari maksiat dan dosa, dia sedang menumbuhkan dirinya untuk menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Maka jika kita melihat perkataan para a'immatus salaf terdahulu, mereka lebih memprioritaskan taubat dari maksiat ketimbang menambah amal ibadah. Di antara perkataan para ulama, tarku syahwatin min syahwatil qalbi anfa'u lil 'abdi min siyami sanatin wa qiyamiha. Berupaya untuk menghilangkan syahwat dari hati kita, itu jauh lebih bermanfaat bagi seorang hamba ketimbang puasa dan sholat malam setahun. Puasa sunnah, sholat malam setahun, dibandingkan upaya kita untuk taubat dari dorongan syahwat yang ada di dalam hati seseorang. Bertaubat dan berupaya membersihkan hati dari dorongan-dorongan syahwat ini
lebih bermanfaat bagi kita ketimbang kita berupaya puasa 1 tahun penuh dan sholat malam 1 tahun penuh. Wa tarku maksabin haram, dari menu-menu syaitan ini yang membuat syaitan ini merasa nyaman dan nikmat bertengger di hati tersebut. Karena semua bahan makanannya ada di sana. Ketika seorang itu mudah terpancing emosinya, dan seseorang yang terpancing emosinya dia dipermainkan oleh syaitan seperti seorang anak kecil mempermainkan bola, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Maka ketika dia emosi, dia akan mengucapkan hal-hal di luar kontrolnya, bertindak dengan hal-hal di luar kontrolnya yang akibatnya dia akan menyesali segala sesuatunya. Tidak akan mungkin dia menjadi baik kecuali dia bertaubat dari itu. Tidak akan mungkin orang yang terus berburuk sangka terhadap sesamanya, terhadap saudaranya sama muslim, terhadap pasangannya, terhadap saudaranya dan yang lain sebagainya, dia tidak akan mungkin bersih hatinya kecuali dia bertaubat dari hal-hal ini. Takhliyah yang diistilahkan oleh para ulama, pengosongan, mengosongkan hal-hal ini, hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Baru setelah itu tahliyah, yaitu menghiasinya dengan hal-hal yang baik. Terkait dengan zakat misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat yang dengan itu membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan doakan mereka karena doamu itu menenteramkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan dan mensucikan. Membersihkan ini menunjukkan bahwa seseorang dengan sedekahnya, dengan zakat yang dia keluarkan, itu membersihkan dari segala dosa. Wa tuzakkihim, itu mengangkat martabat, memuliakan dengan hal-hal baik, dengan hal-hal yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pembersihan sebelum pensucian, karena memang seseorang harus membersihkan terlebih dahulu dirinya dari hal-hal buruk, dari dosa dan maksiat, sebelum dia menghiasinya dengan hal-hal yang baik. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena dosa yang dibiarkan itu adalah noda di dalam hati seseorang. Ketika seseorang tidak betul-betul bertaubat dari maksiatnya dengan mengosongkan hatinya dari kerak-kerak maksiat dan dosa ini, maka komitmen taubatnya, komitmen hijrahnya, komitmen dia ingin menjadi lebih baik adalah komitmen yang hanya cuma sampai di lisan saja, yang sampai nanti suatu saat kerak itu akan muncul lagi, akan memunculkan kotorannya dan membuat orang itu merindukan kembali kesan, dia merasakan bahwa masa-masa maksiatnya adalah hal-hal baik yang kemudian dia rindu ingin kembali kepada maksiat tersebut. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW di dalam salah satu sabdanya, beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat maksiat, maka ada satu noda hitam pada hatinya, dititikkan satu noda hitam pada hatinya. Kemudian ketika dia bertaubat, menyesal, bertaubat, beristighfar kepada Allah, dibersihkan noda hitam itu. Namun kalau dia tidak bertaubat, idza akhta'a, kalau dia kembali berbuat maksiat, zida fiha hatta ta'luwa qalbahu, maka nokta hitam itu akan terus bertambah sampai mendominasi hatinya. Sampai mendominasi hatinya. Wa huwa ran, dan itulah kerak yang menutupi hati manusia. Yang Allah firmankan di surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian. Namun sebaliknya yang terjadi adalah hati mereka telah tertutup dengan noda akibat apa yang mereka perbuat.
Akibat perbuatan, akibat dosa. Dosalah yang menjadi noda yang mengotori hati dan jiwa seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang berupaya untuk bertaubat dari dosa dan maksiatnya, maka dia di saat yang bersamaan dia sedang membersihkan hatinya dan meninggikan martabatnya. Dua-duanya sedang dia lakukan. Ketika seseorang membersihkan pakaiannya, di saat yang sama dia membersihkan pakaiannya juga memperbagus pakaiannya tersebut. Jadi pengosongan dari dosa di saat yang bersamaan adalah menghiasi diri seseorang, walaupun dia belum melakukan hal-hal yang untuk menghiasi dirinya. Maka Nabi SAW di dalam salah satu sabdanya, beliau menyampaikan ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan untuk mencuci, untuk menghapus dosa tersebut. Wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan untuk menghapuskannya. Ini menunjukkan kepada kita ya ikhwatal iman, bahwa yang pertama, orang yang berupaya untuk takwa, semaksimal mungkin upayanya, dia tidak akan mungkin kemudian terbebas sama sekali dari maksiat dan dosa. Pasti dia kesandung dengan dosa-dosa ini. Namun Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi terhadap maksiat dan dosa yang kita lakukan. Ketika kesandung dosa, jangan berhenti pada kondisi tersebut, tapi segera bertaubat, segera melakukan hal-hal baik untuk tetap menjaga kebersihan jiwa ini, untuk tetap menjaga komitmen hijrah, komitmen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kebersihan hati. Hadis ini mengajarkan bagaimana kita berinteraksi terhadap diri kita ketika kita berbuat maksiat dan dosa. Dan kedua yang diajarkan di dalam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan dosamu dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Bahwa amal-amal saleh itu menghiasi diri seseorang, dan di saat yang bersamaan menghapuskan sisa-sisa dosa yang ada pada diri orang tersebut. Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya hal-hal baik, amalan-amalan kebajikan menghilangkan keburukan-keburukan, menghilangkan dosa-dosa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang upaya seseorang membersihkan dirinya dari maksiat dan dosa, beliau mengatakan pada saat yang bersamaan di situ mengandung keberkahan untuk menghiasi diri orang tersebut dengan kebajikan dan keindahan. Fattazkiyah, kata beliau, wa in kana asluha annama'u wal barakatu wa ziyadatul khair fa innama tahsulu bi izalati syarr falihadza sarat tazakki yajma'u hadza wa hadza. Maka mensucikan diri dari maksiat dan dosa, walaupun asal kata dari kata tazkiyah adalah tumbuh keberkahan dan bertambahnya kebaikan, namun kesucian itu diperoleh dengan menghilangkan diri dari, membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Maka seseorang yang berupaya untuk membersihkan dirinya dari maksiat dan dosa, pada saat yang bersamaan dia sedang menggabungkan dua kebaikan. Dia membersihkan dirinya dan dosa, dan di saat yang bersamaan dia sedang menumbuhkan kualitas dirinya. Dia menambahkan keberkahan dan bertambahnya kebaikan pada diri orang tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 49, balillahu yuzakki man yasha, balillahu yuzakki man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Beliau mengatakan bil imani wal amalus saleh. Allah Subhanahu wa taala mensucikan hambanya dengan iman dan amal saleh, bitakhalli anil akhlaqil radhilah wat tahalli bis sifatil jamilah, dengan mengosongkan diri dari segala perangai yang buruk
dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Ikhwatal iman, seseorang yang mensucikan dirinya dari maksiat dan dosa, dia sedang menumbuhkan dirinya untuk menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Maka jika kita melihat perkataan para a'immatus salaf terdahulu, mereka lebih memprioritaskan taubat dari maksiat ketimbang menambah amal ibadah. Di antara perkataan para ulama, tarku syahwatin min syahwatil qalbi anfa'u lil abdi min siyami sanatin wa qiyamiha. Berupaya untuk menghilangkan syahwat dari hati kita, itu jauh lebih bermanfaat bagi seorang hamba ketimbang puasa dan sholat malam setahun. Puasa sunnah, sholat malam setahun, dibandingkan upaya kita untuk taubat dari dorongan syahwat yang ada di dalam hati seseorang, bertaubat dan berupaya membersihkan hati dari dorongan-dorongan syahwat ini lebih bermanfaat bagi kita ketimbang kita berupaya puasa 1 tahun penuh dan sholat malam setahun penuh. Wa tarku maksabin haram